Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lumpur, sahabat tani muda Indonesia. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Sahabat tani, di materi part 2 ini, mengatasi sudah part 2 ini, nanti di akhir video akan coba kami jelaskan ya, langsung kepada intinya, yaitu ke obatnya. Sebenarnya ini rahasia ya sahabat tani muda. Cuman ini saya buatkan materi pembahasan di sini, mudah-mudahan jadi sebuah karya bagi saya. Jadi suatu ketika ada program meningkatkan produktivitas padi ya, khususnya di Indonesia, mudah-mudahan ini menjadi salah satu pembahasan yang dibutuhkan, menjadi teori yang dibutuhkan. Sahabat tani, ini adalah benih padi ya. Jadi obat-obat Sundep itu sangat berpengaruh ya, kita semprotkan ke benih padi sekali atau 2 kali sebelum pindah tanam ya sahabat tani. Nanti akan dijelaskan ya seperti yang saya sebutkan. Jadi saya akan berikan cuplikan seperti ini dulu. Nah, ini obat-obatnya ya sahabat tani. Ini sudah berumur kurang lebih 2 mingguan ya sahabat tani. Ya, ini mau dilakukan penyemprotan 2 kali ya, sebelumnya udah disemprotkan. Jadi emang Sundep ini harus benar-benar dipahami, harus benar-benar diatasi secara menyeluruh ya gitu, agar produktivitasnya meningkat, agar anakan padinya banyak dan bagus. Dan ini video penaburan garam meriliki ya, atau garam pertama. Ini ada insektisidanya ya sahabat tani. Tani muda guys, sedang ngawur-ngawur. Nah, ini saat mapak anak itu Sundep masih ada ya sahabat tani, masih harus kita cek. Nah, itu ya sahabat tani, jadi obat itu ya, ini pengalaman pribadi dan yang pernah saya sendiri alami gitu ya. Dan ini juga video ini konten ini buat itu ya, supaya memancing para suhu gitu ya, supaya sharing, mengeluarkan ilmunya juga, supaya sharing di sini gitu. Itu ada 3 ya menurut saya, obat Sundep itu ada 3, maksudnya ada 3 tahapan. Jadi tidak bermaksud menjelek-jelekan atau mendeskriptif obat yang lainnya gitu ya. Jadi ada tahapan pertama, kedua, ketiga itu ya. Jadi kelas pertama itu kalau kita modalnya cukup gitu ya, besar, kita ada support dari saudara, dari orang tua, itu cukup modal kita. Nah, yang pertama itu kelasnya yaitu Virtaco dan Fenit ya sahabat tani. Virtaco dan Fenit itu insya Allah cukup untuk mengatasi Sundep ya sahabat tani. Bang, itu gimana bang, di mix atau satu persatu? Nah, untuk di mix atau tidaknya itu tergantung kondisi Sundep, stadiumnya apakah sudah parah atau belum. Nah, kalau saya pribadi itu di mix ya sahabat tani. Jadi di mix Virtaco dan Fenit, dan dosisnya pun sesuai anjuran. Jadi meskipun abang stadiumnya sudah tinggi, dosis standar pun itu obatnya sudah mantap, sudah jos lah. Jadi sudah makan gitu obatnya. Dan untuk di pembinihan, untuk benih itu bisa salah satunya sahabat tani. Di pembinihan bisa Fenitnya saja atau Virtaconya saja, itu ya bisa satu, nggak usah di mix juga. Nah, yang kedua itu ya, jadi kalau modalnya kurang atau ngirit gitu ya peribahasanya, itu ada di obat Fenit saja atau Virtaco saja, tapi di mixnya itu dengan obat yang lain, dengan misalkan dengan Dafat, dengan Zafat gitu ya, dan dengan bahan aktif Asefat, atau seperti Kombitok itu bisa, atau dengan Abamectin bisa, itu insya Allah. Jadi tidak di mix dengan Fenit lagi karena harganya cukup lumayan ya, karena obatnya itu sangat jitu, itu double bahan aktifnya. Jadi yang kedua itu Fenit atau Virtaco itu di mix dengan obat yang di bawah kelasnya dia gitu ya, bisa itu.
Nah, yang ketiga, kalau modalnya kita minim dan benar-benar ngirit gitu ya, itu bisa sahabat tani bisa pakai Mertiur. Nah, Mertiur, tapi dosisnya sahabat tani ya, kalau stadiumnya udah parah itu minimal minimal 3 tutup atau minimal 2 tutup. Nah, itu ada di bawah Mertiur gitu ya, di bawah emamectin benzoat. Itu bisa pakai abamectin gitu ya. Cuman dosisnya itu karena sundepnya itu kalau stadiumnya sudah tinggi gitu ya, sudah parah, itu dosisnya harus double minimal ya sahabat tani. Yang tadinya 1 tutup harus 2 tutup. Dan memang harus intervalnya sangat dekat gitu ya, intervalnya terlalu rapat. Misalkan kalau yang tadi kelas 1 itu insya Allah 10 hari masih tahan. Yang kelas 2 bisa bertahan seminggu insya Allah ya. Nah, yang ketiga ini itu 3 hari harus dilakukan pengontrolan ya sahabat tani. Takutnya karena itu kan maksudnya bukan kurang gitu, bisa gitu ya, cuman kalah dengan yang tadi gitu ya. Nah, bisa dimix lagi sahabat tani ya dengan obat yang terjangkau itu dengan spontan dengan bahan aktif Dimehipo yang tadi ya, Abasel dicampur atau Bombrimek dicampur dengan Dimehipo. Nah, ada alternatif lagi ini yang ketiga yang modalnya benar-benar ngirit, itu Zafat atau Dafat gitu ya, atau bahan aktif Asefat dimix dengan Kombitok. Itu insya Allah bisa juga. Cuman ya tadi intervalnya jadi gak sampai 10 hari intervalnya. Itu seminggu atau kurang dari seminggu harus dilakukan pengontrolan ya sahabat tani. Nah, itu saja ya sahabat tani. Jadi sekali lagi saya tidak ada maksud untuk menjelek-jelekan obat. Jadi setiap obat pasti ada kelebihan dan kekurangnya, dan saya sendiri mengalami ya sahabat tani muda dengan modal yang sangat tipis, yang sangat pas-pasan gitu ya. Jadi ada uang buat jajan, ada uang buat belanja, mau beli obat yang mahal gak cukup, mau hutang, sudah ada hutang gitu ya. Nah, saya mencoba berpengalaman sendiri obat itu ya, alhamdulillah Sundep bisa teratasi gitu ya sahabat tani. Dan mudah-mudahan ini jadi solusi, jadi pembahasan untuk meningkatkan produktivitas padi ya sahabat tani, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk petani muda, petani milenial. Jika sudah dipahami masalah Sundep, insya Allah nanti akan saya buatkan lagi, insya Allah akan saya bikin konten lagi, yaitu untuk meningkatkan produktivitas padi, dan konten selanjutnya yaitu meningkatkan jumlah anakan padi ya, sesuai pengalaman saya di daerah saya gitu ya. Karena memang yang saya rasakan gitu ya sahabat tani, jika produktivitas padi itu kita masih susah untuk meningkatkannya, itu memang susah gitu ya sahabat tani ya. Apalagi modal sekarang itu tidak sedikit ya sahabat tani, terus obat mahal, dan jikalau produktivitas padi itu menurun atau tidak bisa kita tingkatkan, itu sangat disayangkan sekali ya sahabat tani. Karena bagi saya petani tak ada hujan ya sahabat tani, itu di sini petani tak ada hujan cuman 2 kali setahunnya gitu ya, karena tidak ada irigasi. Segitu pun udah alhamdulillah bersyukur gitu ya, karena zaman dahulu katanya itu cuman 1 kali menanam padi ya. Baik, demikian sahabat tani video dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu lumpur, salam tani muda Indonesia.